Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya mau fokus membahas satu saham yang dimiliki oleh LKH. Tapi, saya ingin melihat dalam jangka panjangnya. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari sumber resmi, kita akan memperoleh informasi bahwa setidaknya sejak tahun 2023 hingga 2025, LKH terus melakukan pembelian saham ini. Tidak tanggung-tanggung, nominal pembeliannya juga cukup signifikan. Dan di tahun 2025, beliau memperoleh dividen yang tentunya sangat besar. Alasannya sederhana, karena perusahaan meningkatkan jumlah dividen per share-nya. Dan apabila LKH membeli di harga yang lebih rendah, maka seharusnya dividen yield yang diterima jauh lebih besar. Kita akan coba melihat terkait persepsi yang bisa kita dapatkan informasi dari video kali ini. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, ini merupakan informasi yang saya kutip dari website resmi perusahaan. 20 pemegang saham terbesar per tanggal 28 Februari tahun 2023. LKH berada pada peringkat ke-20 dengan kepemilikan saham sebanyak 12,9 juta lembar atau 0,05%. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, posisi beliau naik menjadi ke posisi 13 dengan kepemilikan saham sebanyak 19,7 juta atau 0,08%. Nah, bisa kamu lihat, dari tanggal 28 Februari tahun 2023 ke 31 Oktober terjadi kenaikan kepemilikan lembar saham. Artinya, LKH melakukan pembelian. Sekarang, dari tanggal 31 Oktober 2023 dengan angka 19,76 ke tanggal 1 Januari tahun 2024, beliau belum melakukan pembelian, di mana posisi sahamnya masih sama, yaitu 19.764.000 lembar. Nah, untuk tanggal 31 Desember tahun 2024, bisa kamu lihat, terjadi kenaikan lembar saham beredar lagi menjadi 26.315.300 rupiah atau 0,10%. Itu artinya dari tanggal 1 Januari tahun 2024 hingga 31 Desember tahun 2024, LKH melakukan pembelian lagi saham ini. Dan untuk posisi kepemilikan sahamnya bisa kamu lihat, ratingnya sudah mengalami kenaikan. Nah, untuk tanggal 30 April tahun 2025, ini merupakan data yang paling update yang saya kutip dari website resmi perusahaan. Kepemilikan LKH sudah berada di posisi ke-8 dengan jumlah 31.847.600 atau 0,13%. Itu artinya LKH melakukan pembelian sejak tanggal 31 Desember tahun 2024 hingga 30 April tahun 2025. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa terjadi kenaikan kepemilikan lembar saham yang cukup signifikan. Setidaknya sejak tanggal 28 Februari 2023 dengan angka 12,9 juta lembar ke tanggal 30 April tahun 2025 menjadi 31,8 juta lembar. Nah, kenapa LKH tertarik membeli saham ini? Jika kita lihat sebenarnya untuk kepemilikan individual domestik dari website resmi perusahaan ini bukan hanya LKH, tapi ada juga kepemilikan investor lain yang lebih besar. Ingat, dengan kepemilikan yang lebih besar, yaitu pada posisi kelima Johan dan pada posisi keenam Edo dengan kepemilikan lembar saham sebanyak 61,8 juta lembar dan 37 juta lembar. Nah, ini menarik. Kenapa saham ini digemari oleh investor domestik khususnya para individual? Kita akan coba melihat dari aspek yang lain. Tapi pada video kali ini kita hanya mau fokus saja tentang kepemilikan saham LKH. Nah, ini merupakan rekapan yang saya buat tadi. Kepemilikan LKH sejak tanggal 28 Februari tahun 2023 hingga 30 April tahun 2025. Tapi saya mau disclaimer dulu. Ini hanya data yang saya peroleh. Itu artinya kemungkinan besar beliau sudah memiliki saham ini sebelum tanggal 28 Februari tahun 2023. Tapi pada video kali ini saya hanya memperoleh data sebatas ini saja. Nah, dengan asumsi harga saham saat video ini dibuat di angka 1.700, kamu bisa melihat pertumbuhan portofolio LKH. Pada tanggal 28 Februari tahun 2023 dengan asumsi harga 1.700, total portofolionya adalah sekitar 21,9 miliar. Pada tanggal 30 April tahun 2025, portofolionya naik menjadi 54,14 miliar rupiah. Ingat, yang kita hitung di sini adalah kenaikan jumlah lembar sahamnya, karena saya menggunakan asumsi harga saham yang tetap, yaitu 1.700. Belum termasuk jika adanya pertumbuhan dari sisi harga sahamnya. Tentu kita harus mempertimbangkan hal itu. Tapi pada video kali ini, agar perhitungan menjadi lebih mudah, saya asumsikan saja harga saham yang tetap, dan kita melihat dari pertumbuhan lembar sahamnya.
Nah, sebagai informasi, perusahaan membagikan dividen per share sebanyak 155,73 di tahun 2025 ini. Kamu bisa lihat di sini ya, ada hal yang menarik. Sejak tahun 2018, perusahaan konsisten membagi dividen setiap tahun. Nah, dari tahun 2018 ke tahun 2025, dividen per share-nya hanya pernah turun satu kali, yaitu di tahun 2021. Akibat krisis yang terjadi di tahun 2020, sehingga kemungkinan perusahaan memutuskan untuk menurunkan angka dividen per share-nya. Jadi artinya, dari tahun 2018 sampai 2025, secara tidak langsung dividen per share-nya mengalami peningkatan secara konsisten di luar tahun 2021 ini. Bisa kita lihat, di tahun 2018 dividen per share-nya 23,8, naik jadi 27,7, naik lagi jadi 55,3, turun menjadi 44 per lembar. Naik menjadi 94 per lembar, 115, 122, dan kini 155. Itu artinya jika kita melihat, jika membandingkan data dividen per share tahun 2018 dengan angka 23 per lembar, dengan dividen di tahun 2025 dengan angka 155 per lembar, artinya sudah terjadi kenaikan dividen secara berkali-kali lipat. Angka ini tentu bisa membahagiakan para pemegang sahamnya, karena dengan begitu artinya mereka memperoleh dividen yang jauh lebih besar. Dengan asumsi lembar saham yang sama, dividennya yang masuk ke rekening bisa lebih banyak. Nah, saya coba membuat simulasi terkait dividen per share yang diterima oleh Pak LKH. Kita asumsikan menggunakan dividen per share yang tetap, yaitu payment year tahun 2025 dengan angka 155,73. Jika kita hitung, untuk posisi lembar saham pada tanggal 28 Februari tahun 2023 dengan angka 12,9 juta lembar, beliau memiliki dividen sekitar 2 miliar. Tapi apabila menghitung dari posisi lembar saham per tanggal 30 April tahun 2025 dengan angka 31,8 juta lembar, LKH sudah menerima dividen 4,9 miliar rupiah. Kamu bisa lihat di sini. Di sini karena ada kenaikan kepemilikan lembar saham, maka jumlah dividen yang diterima juga otomatis mengalami peningkatan. Karena saya hanya memperhitungkan untuk payment year tahun 2025. Belum lagi jika kita membandingkan dengan pertumbuhan dividen di tahun 2023 dan seterusnya. Selain itu kita juga belum mempertimbangkan di harga berapa LKH melakukan pembelian saham ini. Dan di sisi yang lain, kita juga tidak tahu apakah beliau melakukan reinvestasi dividen untuk menambah kepemilikan saham ini atau tidak. Jadi pada simulasi ini kita membahas hal-hal yang sederhana saja dengan berbagai asumsi yang tentu saja bisa benar tapi bisa juga salah. Karena ini hanya sebagai asumsi dan bukan sebagai rekomendasi atau pembenaran. Nah, saham yang kita bahas adalah saham BNGA, di mana saat video ini dibuat di angka 1.710 dan harga sahamnya naik 64% dalam 3 tahun terakhir. Ada hal menarik yang ingin saya perlihatkan kepada kamu. Yang kotak berwarna merah ini merupakan ringkasan dari rekapan yang tadi kita buat untuk tanggal 28 Februari tahun 2023 hingga 30 April tahun 2025. Bisa kita lihat, dari tanggal 28 Februari ke tanggal 31 Oktober tahun 2023 terjadi kenaikan kepemilikan lembar saham, di mana range harga sahamnya berada pada angka yang bisa kamu lihat di sini, pada kotak berwarna merah yang pertama ini, yang mengalami kenaikan dari yang awalnya di bawah 1.250, naik hingga ke angka 1.750. Artinya apabila kemungkinan LKH melakukan pembelian pada pasar reguler, otomatis harga pembeliannya akan berkisar pada range harga ini. Nah, untuk periode Oktober 2023 hingga Januari 2024, seperti data rekapan tadi, LKH tidak terlihat melakukan penambahan kepemilikan lembar saham, sehingga jumlah lembar sahamnya tetap. Pada tanggal 1 Januari 2024 hingga 31 Desember tahun 2024 terjadi kepemilikan lembar saham. Sehingga bisa kita lihat sini pada kotak merah yang berada pada posisi ketiga ini. Itu artinya terjadi kepemilikan lembar saham yang dimiliki oleh LKH saat saham BNGA ini bergerak pada range harga sekitar 1.700-an hingga di atas Rp2.000. Nah, pada bulan Desember tahun 2024 hingga April 2025 juga terjadi kepemilikan lembar saham oleh LKH, di mana saham BNGA berada pada range kotak berwarna merah keempat ini. Dari sini kamu bisa lihat, dari 4 kotak berwarna merah ini, kita bisa melihat pertumbuhan harga saham BNGA untuk tahun 2023 hingga tahun 2025. Jika kita melihat data sekilas ini saja, dengan asumsi apabila LKH melakukan pembelian berdasarkan harga saham yang kita juga lihat, yaitu di pasar reguler yang bergerak naik dan turun, nah berarti beliau melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Kita tidak tahu secara pasti di harga berapa beliau membelinya, tapi dengan data ini kamu bisa lihat bahwa ada pertumbuhan untuk harga saham
saham BNGA. Dan pertanyaannya, apakah ini berarti LKH melakukan pembelian dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023? Tidak ada yang tahu secara pasti. Yang jelas jika mengacu kepada kepemilikan lembar saham yang bertambah dan grafik harga saham saat video ini dibuat dengan yang data kamu bisa lihat ini, maka kita bisa mengetahui kira-kira berapa range untuk harga beli dari saham BNGA ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saham ini memang menarik atau tidak? Setidaknya ada 7 poin yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Yang pertama, saham ini memang memiliki PBV di bawah 1 kali. Yang kedua, mencetak laba triliunan rupiah. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena labanya triliunan rupiah. Labanya juga cenderung tumbuh dalam jangka panjang, tapi masih memiliki PBV di bawah 1 kali. Poin keempat, rutin bagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya rutin, tapi kita bisa melihat cenderung dividennya terus tumbuh dari waktu ke waktu, berdasarkan data yang tadi sudah kita lihat, sejak tahun 2018 hingga tahun 2025 untuk payment year-nya. Kelima, dividen yield sangat menarik karena dividen per share-nya mengalami peningkatan, tapi dari sisi harga saham, dalam beberapa waktu terakhir ini harga sahamnya cenderung mengalami penurunan. Hal itu menyebabkan angka dividen yield-nya akan naik karena harga saham turun, dividen per share mengalami peningkatan. Keenam, belum sepopuler saham big banks yang lain. Itu artinya peminat saham ini mungkin belum sebesar dari saham-saham big bank seperti BRI, Mandiri, BCA maupun BNI. Sehingga mungkin hal itu yang menyebabkan LKH tertarik juga dengan saham ini. Dan yang ketujuh, harga saham cukup stabil. Saat ini lagi sedikit koreksi. Jika kamu lihat, harga saham BNGA ini memang mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Dan sejak April tahun 2024 hingga saat video ini dibuat, harga sahamnya memang sedikit mengalami penurunan. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya BNGA ini masih menghasilkan kenaikan harga saham. Nah, itu merupakan beberapa poin menarik tentang saham BNGA. Tapi ingat, di sisi yang lain ada juga beberapa poin minusnya yang harus kamu pertimbangkan. Sehingga jangan lihat hanya dari sisi positif saja, tapi pertimbangkan juga mitigasi risiko yang harus siap kamu hadapi. Memang kita tidak tahu secara pasti alasan LKH membeli saham BNGA ini. Yang bisa kita analisa hanya merupakan data-data yang bisa kita peroleh di media sosial ataupun di internet. Seperti contohnya tadi, kepemilikan lembar saham LKH yang terus mengalami peningkatan, kita bandingkan juga bisa dengan pertumbuhan laba, pertumbuhan dividen per share, dan lain sebagainya. Intinya saat LKH membeli saham ini bukan berarti kamu juga harus ikutan beli. Tentu pastikan kamu memiliki pertimbangan masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, mungkin ada di antara kamu yang akan berkata, tahun 2025 saja belum mencapai 6 bulan. Tapi kok sudah membahas dividen tahun 2026? Sebenarnya saya membahas hal ini dengan alasan. Karena banyak saham-saham besar yang harganya mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2025 untuk bulan Mei ini. Dan ada juga yang menghasilkan kenaikan dari sisi labanya. Sehingga jika kita hitung untuk angka dividen yield-nya masih sangat menarik. Hal itulah yang menyebabkan kenapa untuk tahun 2025 ini sebenarnya sudah kita bisa mulai persiapkan untuk dividen tahun 2026. Memang baru beberapa saham yang menerbitkan laporan keuangan hingga Q1 tahun 2025. Masih ada juga Q2, Q3, dan Q4. Tapi setidaknya dengan data Q1 kita bisa melakukan proyeksi sederhana untuk memperkirakan kira-kira untuk data setahunnya pencapaian laba seperti apa. Dan dengan asumsi payout rasionya sama, bagaimana kondisi dividen di tahun 2026 nanti. Nah, tentu saja dengan proyeksi ini banyak simulasi dan asumsi yang kita gunakan. Tapi setidaknya dengan data ini kembali lagi kamu jadi bisa memperkirakan kemungkinan dividen di tahun 2026 seperti apa. Ditambah lagi banyak saham yang harganya masih mengalami penurunan. Sehingga jika kamu memiliki dana untuk melakukan average down, mungkin bisa kamu pertimbangkan agar memperoleh dividen yield yang lebih tinggi. Nah, tanpa basa-basi lagi, sekarang mari kita masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Pada video kali ini saya akan fokus membahas saham perbankan, mengingat saham-saham bank ini merupakan saham yang memiliki laba yang besar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, ada beberapa saham yang harganya turun dan labanya mengalami kenaikan. Tentu saja tidak semua saham, dan ingat semua saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Mohon juga cek lagi data yang ditampilkan, siapa tahu ada salah ketik atau salah hitung.
Nah, saya mau menampilkan beberapa saham yang mungkin kamu sudah tahu, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, BRIS, BNGA, NISP, BBTN, BNLI, dan BDMN. Laba terbesar hingga Q1 tahun 2025 hingga video ini dibuat. Ingat, saya hanya mengambil data berdasarkan laporan keuangan yang telah terbit saat video ini dibuat. Sehingga mungkin saja jika kamu nonton video ini beberapa waktu ke depan, ada perusahaan-perusahaan yang labanya sudah terbit di Q1 tahun 2025 sehingga data ini harus disesuaikan lagi. Nah, per video ini dibuat, BCA menghasilkan laba tertinggi dengan angka 14,1 triliun. Laba BCA bahkan lebih tinggi dari BRI yang labanya 13,6 triliun rupiah. Nah, jika kamu lihat di sini dari data yang ditampilkan ada 3 saham yang labanya di atas 10 triliun rupiah, yaitu BCA, BRI, dan Mandiri. Untuk BNI, labanya 5,3 triliun rupiah. Dari beberapa saham yang kita bahas ini, ada saham-saham yang labanya mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sebut saja seperti BCA yang naik 9,8%, Mandiri yang naik 3,9%, BNI yang naik 1%, BRIS yang naik 10,1%, BNGA yang naik 7,4%, NISP yang naik 10,6%, dan BBTN yang naik 5,1%. Sebaliknya, ada beberapa saham yang labanya ternyata mengalami penurunan. Sebut saja seperti Bank Danamon yang turun 8,9, BNLI yang turun 2,2, dan tentu saja BBRI yang mengalami penurunan paling drastis yaitu 13,9%. Tapi menariknya, meskipun laba BRI sudah turun drastis, sebenarnya jarak antara nominal laba BRI dan BCA tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan BRI yang masih lebih unggul labanya dibandingkan Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, sekarang mari coba kita bahas secara lebih detail lagi dengan menggunakan harga saham saat video ini dibuat dan kita membandingkan dengan angka dividen per share yang telah dibagikan oleh perusahaan ini. Ingat, untuk data ini kamu cek lagi di sumber resminya karena bisa saja ada kesalahan ketik atau salah hitung. Untuk saham BRIS kita kecualikan karena masih menunggu hasil RUPS pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Nah, dari data ini kamu bisa melihat berapa persen dividen yield yang ditawarkan dari saham-saham ini. BCA 3,4%, BRI 8,9%, Mandiri 9,5%, BBNI 8,9%, BNGA 8,9%, NISP 8,1%, BBTN 5,1%, BNLI 1,3%, dan BDMN 4,7%. Menariknya, ada beberapa saham yang menawarkan dividen dengan angka di atas 8%, seperti BRI 8,9, Mandiri 9,5, BNI 8,9, BNGA 8,9, dan NISP 8,1. Coba kamu cek data histori, apakah perusahaan-perusahaan ini memang memiliki dividen yield setinggi ini, ataukah angka dividen yield ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, harga saham yang turun, dan yang kedua, dividen per share yang naik. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya tertarik untuk membahas potensi dividen di tahun depan pada tahun 2025 ini. Mungkin ada beberapa saham yang baru saja mengumumkan pembagian dividennya. Bahkan ada beberapa saham yang dividennya belum cair di rekening. Tapi kenapa saya sudah bahas untuk dividen tahun depan? Alasannya agar supaya kita bisa melakukan start lebih dulu dengan mempertimbangkan berbagai potensi profit dan resiko yang siap kita hadapi. Memang kedepannya kita tidak tahu apakah kinerja perusahaan bisa lebih baik atau mungkin malah mengalami penurunan. Begitu juga dengan harga saham. Bisa saja harga sahamnya mengalami kenaikan, tapi bisa juga turun lebih dalam lagi. Itu artinya potensi dividen yield yang kita peroleh memang tidak ada kepastian di masa depan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan data saat video ini dibuat, kamu bisa melihat informasi tentang kinerja perusahaan dari sisi laba di Q1 tahun 2025 dan saham-saham mana yang harganya masih mengalami penurunan, tapi di sisi yang lain labanya masih mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait proyeksinya. Silahkan kamu lihat dengan seksama data yang saya tampilkan. Tapi disclaimer dulu, ini hanya proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Karena saya menggunakan data berdasarkan angka Q1 tahun 2025. Apabila data Q2, Q3, dan Q4-nya terbit, bisa saja data ini akan berubah seiring dengan angka realita yang terjadi pada saat itu. Tapi per video ini dibuat, ini merupakan data dari hasil proyeksi untuk data keuangan Q1 tahun 2025 kita bandingkan dengan angka dividen payout rasionya. Pertama kita lihat dari growth labanya. Tadi kamu sudah mengetahui bahwa ada beberapa saham yang labanya bertumbuh dan ada beberapa saham yang labanya menurun. Dan kita proyeksikan dengan angka dividen per share yang terakhir dibagikan oleh perusahaan. Jadi skenario-nya seperti ini. Kita asumsikan angka payout ratio di tahun depan akan sama seperti di tahun sekarang. Ingat, itu merupakan asumsi yang kita gunakan. Bisa benar, bisa juga salah. Bisa saja angka dividen payout rasionya lebih tinggi, tapi bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan data saat video ini dibuat, kamu bisa melihat informasi tentang kinerja perusahaan dari sisi laba di Q1 tahun 2025 dan saham-saham mana yang harganya masih mengalami penurunan, tapi di sisi yang lain labanya masih mengalami kenaikan. Nah, sekarang mari coba kita bahas terkait proyeksinya. Silahkan kamu lihat dengan seksama data yang saya tampilkan. Tapi disclaimer dulu, ini hanya proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah.
Nah, apabila diasumsikan angka dividen payout rasionya tetap, nominal dividen per share ini akan menyesuaikan tergantung dari pencapaian laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika labanya mengalami kenaikan, seharusnya dividen per share juga naik. Jika laba mengalami penurunan, seharusnya dividen per share juga mengalami penurunan, karena kita gunakan asumsi dividen payout rasionya sama. Nah, kita lihat secara sekilas. BCA, karena labanya naik, maka diproyeksikan dividen per share-nya akan menjadi 330 dari yang awalnya 300. BRI, karena labanya turun 13,9%, dividen per share-nya diproyeksikan akan turun dari 343 menjadi 296. Bank Mandiri, karena labanya naik 3,9, diproyeksikan dividen per share-nya akan naik dari 466 menjadi 484. Bank BNI, karena labanya naik 1%, diproyeksikan dividen per share-nya akan naik dari 374 menjadi 378. Saham BNGA, karena labanya naik 7,4, diproyeksikan dividen per share-nya naik dari 156 menjadi 167. NISP, karena labanya naik 10,6, diproyeksikan dividennya naik dari 106 menjadi 117. BBTN, karena labanya naik 5,1, diproyeksikan dividen per share naik dari 54 menjadi 56. BNLI, karena labanya turun 2,2, diproyeksikan dividen per share yang turun dari 30 menjadi 29. Dan Bank Danamon, karena labanya juga turun, diproyeksikan dividennya juga turun. Nah, dari data ini, apabila kita membagi dengan harga saham saat video ini dibuat, akan diperoleh proyeksi dividen yield sebagai berikut. BCA 3,7%, BRI 7,7%, Mandiri 9,9%, BNI 9%, BNGA 9,6%, NISP 9%, BBTN 5,3%, BNLI 1,3%, dan BDMN 4,3%. Dari data ini kamu bisa lihat, ada beberapa saham yang angka dividen yield-nya mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Alasannya sederhana, karena disesuaikan dengan pencapaian laba perusahaan. Untuk saham-saham yang labanya naik, seharusnya dividen yield-nya juga naik, begitu juga sebaliknya. Contohnya seperti BCA yang naik dari 3,4 menjadi 3,7, BRI yang turun dari 8,9 menjadi 7,7, Mandiri yang naik dari 9,5 menjadi 9,9, BNI yang naik dari 8,9 menjadi 9%, BNGA yang naik dari 8,9 menjadi 9,6, NISP yang mengalami kenaikan dari 8,1 menjadi 9%, BBTN yang naik dari 5,1 menjadi 5,3, BNLI yang mengalami sedikit penurunan, dan begitu juga dengan BDMN. Nah, dari data ini, kamu bisa lihat saham mana yang menarik dari sisi proyeksi dividen yield-nya. Ingat, proyeksi yang kita gunakan hanya mengacu pada data keuangan Q1 tahun 2025. Setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa saham Bank Mandiri memiliki proyeksi dividen yield yang paling menarik dengan angka 9,9% atau bisa kita bulatkan menjadi 10%. Ada juga saham BNGA dengan angka 9,6% dan yang ketiga adalah BNI serta saham NISP. Saham-saham tersebut menawarkan angka dividen yield yang tentu lebih besar dibandingkan pada umumnya. Biasanya saham Bank Mandiri dividen yield-nya sekitar 5%, tapi kini mencapai 9,9% jika diproyeksikan. Apabila harga sahamnya ternyata kemudian hari mengalami kenaikan, otomatis angka dividen yield-nya akan semakin rendah. Tapi sebaliknya, apabila harga saham Bank Mandiri ini misalkan mengalami penurunan, maka angka dividen yield ini akan menjadi lebih tinggi, bahkan mungkin bisa di atas angka 10%. Oleh karena itu, kamu bisa memanfaatkan kesempatan saat harga masih turun dan tahun 2025 memasuki pertengahan tahun. Seperti yang kamu tahu, biasanya harga saham akan mengalami penurunan pada pertengahan tahun, berdasarkan data probabilitas yang sudah pernah saya buat videonya, dengan istilah sell in May and go away. Kita lihat saja di tahun 2025, apakah fenomena yang sama itu akan terjadi lagi ataukah mungkin akan ada perbedaan. Tapi setidaknya berdasarkan data historikal yang pernah terjadi, kamu bisa memanfaatkan saat terjadi penurunan harga saham secara besar-besaran untuk memperoleh dividen yield yang semakin tinggi. Tentu saja dengan catatan apabila hingga akhir Desember 2025 ini kinerja perusahaan masih bisa terus tumbuh dari tahun ke tahun. Dan untuk harga sahamnya juga bisa dikatakan belum terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Memang untuk dividen investor, mereka akan tertarik untuk saham-saham yang harganya turun, labanya naik, dividen payout rasio yang tetap, dan menawarkan potensi dividen yield yang tinggi. Tapi di sisi yang lain, ada juga potensi dari capital gain apabila kita membeli saham yang bagus dengan harga yang murah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Bukan hanya melakukan proyeksi di tahun 2026, tapi kamu juga bisa belajar bagaimana cara memproyeksikan dividen di tahun depan dengan menerapkan hal yang sama. Tentu saja ini menggunakan berbagai simulasi dan asumsi, tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi memiliki perkiraan kira-kira bagaimana kondisi di tahun depan. Sebagai informasi, jika berbicara tentang dividen, saya sebelumnya sudah sempat menulis satu e-book dengan judul Strategi Nabung Saham. Di situ ada pembahasan khusus terkait rahasia dividen yang mungkin kamu
jarang ketahui. Apabila kamu tertarik membaca ebook ini, silahkan lakukan pembelian pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.